Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-180. Hari ini kita IHSG ditutup merah. Kita ada 3 alert ya, Bapak Ibu. Jadi kemarin ada pengumuman rilis neraca perdagangan Tiongkok dari Cina ya, kurang baik terhadap konsensus. Lalu ini sambil menunggu data inflasi mungkin nanti malam atau besok, saya lupa. Pokoknya market sedang menunggu data inflasi dari Amerika. Oke, itu sentimennya mungkin. Sentimen negeri saya belum sempat baca juga tadi, baru pulang dari Bogor ini Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan hasil rekamannya bagus karena sudah menggunakan tool yang proper. Ini dia trading snapshot, Bapak Ibu bisa lihat market kita ditutup negatif, jadi terjadinya opening gap up. Pembukaan terjadi opening gap up, lalu dia tertingginya 0,42, setelah itu dia turun ke bawah terus konsisten ya. Nah, di sini the lowest-nya intraday, lalu tidak ada, saya rasa ini tidak cukup signifikan mau bandingan atau tarikan. Turunnya minus 0,25, kita minus 0,25. Nanti kita dalam star rotation kita harus mempertimbangkan bahwa kalau rotasi bintang bergerak relatif, nah ini positif, indeksnya bergerak negatif ya. Tentu nanti yang lain mendapat dorongan berbalikan karena dia relatif. Net foreign-nya, IHSG-nya walaupun begitu IHSG kalau nggak salah net buy ya, maaf kalau salah ya, 133,9 miliar asing net buy di pasar reguler. Lalu kita lihat penekannya adalah material. Kemarin material sudah naik ya, jadi rotasi bintang juga basic material ini sudah greedy di tiap di daily. Lalu kita lihat di sini Bapak Ibu, di all market asingnya 36%. Kalau kita lihat saham-saham yang net buy hanya ada Mandiri dan BBCA, mereka net buy, tapi BBRI net sell, GoTo juga net sell ya Bapak Ibu. Jadi hanya itu saja yang signifikan di atas 100 miliar. Di all market asingnya net buy juga 259 dengan 133. Mungkin ada asing yang main di pasar nego untuk buy ya, jadi dia lebih tinggi dari regular. Baik, kita akan lihat ini alertnya Bapak Ibu terkirim secara sekuensial. Jadi ada ISAT, lalu ada Arto, ada Java. Nanti kita akan pilih salah satu untuk analisa detail. Sisanya kita akan analisa singkat ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melihat bagaimana cara untuk melakukan analisanya. Di sini dia terkirim secara sekuensial ke Telegram bot. Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram. Cari di Google Play kalau pakai Android ya, atau Apple Store. Lalu join, namanya DL Kuan Bot. Jadi ada juga di deskripsi video, juga Telegram channelnya juga ada, Deep Learning Trading. Silakan join kalau Bapak Ibu beberapa yang ingin mendapatkan informasi workshop atau ingin ikut weekly stock analysis atau ingin diskusi apa ya, saya posting hal-hal yang kalau ide saya ada sekilas saya posting di sana. Websitenya dlkuan.web.id, Instagram, Twitter, dan TikTok serta thread-nya silakan Bapak Ibu follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Baik, disclaimer-nya saya bacakan singkat saja. Di video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun. Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Berikutnya, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, money management kita berbeda, psikologi trading kita, disiplin terhadap trading plan juga berbeda. Jadikan saja sebagai second opinion ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadikan second opinion, wajib punya first opinionnya. Dari mana punya first opinion? Dari practice, dari lakukan sendiri, dari melakukan analisa sendiri. Jangan pernah percaya analisa siapapun. Itu yang saya pegang dari dulu. Jadi saya belajar sampai sekarang pun masih belajar. Kadang-kadang market ya tidak ada yang berubah, tapi kadang-kadang ada modifikasi sedikit yang hal-hal baru ya. Jadi disclaimer, Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, disclaimernya on.
Ini websitenya, Bapak Ibu bisa kunjungi dlkuan.id. Bahwa untuk join Telegram robot bisa klik di sini, untuk join Telegram channel juga bisa klik di sini, atau lihat deskripsi video. Bapak Ibu bisa langsung copy paste atau cek linknya, nanti bisa langsung join robotnya Bapak Ibu. Sekarang tidak pakai registrasi lagi, langsung saja masuk. Oke. Mari kita pindah ke Telegramnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot. Sekarang kita akan melakukan analisa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat _bot. Di sini ada identifikasinya adalah bot. Yang kita lakukan seperti biasa di dalam aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya apa saja hari ini dari big data analysis, dari machine learning. Hari ini ada ISAT, Arto, Japa. Mohon maaf, terlipat-lipat lidahnya. Oke, selain itu kita juga perlu melihat ada rekomendasi robot berupa Rekom. Itu adalah quantitative trading. Kita mulai dengan ses Rekom. Depannya harus slash di Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat Rekom. Rekom itu MMX Raja. Jadi alertnya ISAT atau Japa. Kebetulan tidak ada di sini ya. MMX Raja tidak ada. Rajanya ini bearish juga. Go to sell. Arto ada alert. Dia bullish engulfing. Lalu kita lihat MTEL SMA bearish. Mana lagi nih? Era bearish ya Bapak Ibu. Yang udah profit taking itu selamat lah ya. Oke, kita lihat di sini. Goto sell, Inco sell, MTMH. Golden Cross, alhamdulillah. Ini MTMH ini dalam workshop saya kasih tahu teman-teman. MTH ini ada satu yang dalam volume price analysis dia ada springnya selain NRG ya. Kemarin di Telegram channel sudah saya posting, di aftermarket close juga saya posting NRG ada springnya mengikuti wake up. Ini MTMH ini rapi sekali. Mudah-mudahan dia naik ya. Lalu dead cost Inco, hati-hati Inco sell dia sudah naik tinggi mungkin profit taking. TKIM kemarin ada alert kok nggak salah TKIM. Akra Goto Tower dia breakdown. Jadi kita mau bahas apa ini? Arto lah ya Bapak. Sama aja menurut saya. Saya Arto tidak punya. Ya oke. Arto tidak punya. Yang mana yang mau dibahas? ISAT Arto. ISAT nggak ada. Arto lah ya Bapak Ibu. Sebelum itu kita cek dulu. SCR Vboom. Jadi Bapak Ibu kalau menonton video aftermarket close ini biasanya saya disarankan seperti teman-teman yang lain sambil dikerjakan, misalnya sambil dipraktekkan SCR Vboom. Bapak Ibu ketik SCR Vboom itu apa. Jadi sambil mendengarkan penjelasan saya ya. SCR Vboom itu ada BCIC, ini saham apa? Sahamnya Heritano. Coba kita lihat ya, VPA BCIC. Kenapa dia ledakan volume? Ngeri sekali ya. Bapak Ibu ini ledakan volume dan dia hati-hati potensial buying climax. Kalau buying climax berarti dia harus cek dulu ke bawah, biasanya dia turun ke bawah nih. Dia memang volumenya meledak, ini source volume ya. Jadi ini juga source volume, tapi dia climax cun ya, climax down, ada cunnya. Ini tidak terlalu kelihatan cun karena rasio udah lebih besar. Jadi patternnya mulai naik nih Bapak Ibu ya. Jadi bisa kalau dia turun-turun sedikit ke bawah sini bisa buy on weakness. Tapi saya tidak berminat dengan saham yang seperti itu. Harus lihat weekly-nya juga. Oke, itu dia. Berarti kita tadi mau bahas apa? Arto. Baiklah, kita bahas Arto karena Arto walaupun semuanya tidak ada di Rekom, tapi ada Arto ada untuk candle pattern. Oke, apa yang kita lakukan? Kita bahas dulu kompositnya. Kita mulai dengan Speedo. Jadi saya ketik Speedo, Bapak Ibu ikutin juga. Jadi sambil mendengarkan. Tadi itu learning by doing itu. Jadi harus dilakukan. Speedo composite. Kita bahas composite dulu. Speedo composite. Ini untuk mengetahui composite kita berada di zona apa untuk perbandingan supply and demand. Jadi demandnya apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau kita lihat di sini jelas sekali bahwa speedometernya ini dia supply sama dengan demand ya. Jadi dia sama kuat ini. Mungkin supply-nya masih masuk, tapi belum bisa menggeser dia menuju fear ya, masih netral. Tanggalnya sudah benar ya. Oke, sekarang kita akan lihat star C0. Jadi Bapak Ibu ketik juga star C0 sambil mendengarkan analisanya. Soalnya kalau nggak sambil dikerjakan, cuma mendengarkan aja seperti kalau belajar berenang sambil nonton di video YouTube itu nggak pernah dipraktekkan ya agak sulit ya.
Baik, sekarang Bapak Ibu bisa lihat tanggalnya sudah benar ya, tanggalnya sudah benar ya di sini. Kompositnya melemah, jadi lihat industri mulai bergerak kuat, industri. Lalu ini ada finance sebenarnya sudah mulai menguat ini. Kalau Bapak Ibu lihat, kesehatan masih coret dulu ya, masih melemah, masih panik, masih panik, masih panik. Infra masih panik, cyclical masih panik untuk daily. Jadi basicnya walaupun dia paling besar penurunannya, tapi agak masih kuat ini relatif terhadap penurunan composite ya. Jadi dia masih ada sisa-sisa penguatan, nggak tahu akan berbelok. Energi sudah berbelok ya. Jadi yang bisa kita perhatikan industri, lalu finance. Oke, kita cek dulu sekarang dengan VPA Weekly Composite. Kita akan lihat bagaimana weekly-nya. Cuman kalau menganalisa volume price di chart weekly, kita harus notice bahwa hari ini kita masih hari Selasa, sehingga volumenya tidak valid dibandingkan. Jadi dalam volume price analysis, volume ini adalah leading indicator. Jadi dia merupakan validasi terhadap apa yang terjadi di price. Tetapi kalau kita lihat dia tidak apple to apple karena ini 5 hari trading ini masih 2, maka kita abaikan. Kita lihat aja di sini dia masih berada di inside ya, inside bar ini ya. Jadi masih berada di dalam candle merah ini. Kalau dia break, maka dia kita baru kita lihat volumenya bagaimana ya. Kalau dia ke bawah baru kita lihat volume kemana. Sekarang dia tidak kemana-mana Bapak Ibu, biarkan di situ, berarti masih belum ada pergerakan. Itu untuk composite. Cuman hati-hati ya Bapak Ibu ya, ini adalah zona supply di sini sekarang. Sekarang supply-nya di sini supply, pindah ke sini, makin lama makin rendah. Nah, kalau dia jebol garis ini 6562 sekitar ini, dan kalau volumenya tiba-tiba membesar setara ini misalnya, itu cepat-cepat kita kabur ya. Nanti kita cari demand zone-nya di mana. Di bawahnya kita ada. Itu dia VPA Composite. Kita lihat daily. Nah, daily betul dia trennya masih seperti ini, dia belum kemana-mana ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini beginilah. Ya, ini makin nanti kita lihat dia breaknya ke atas atau break ke bawah. Sementara volumenya relatif meningkat ya. Jadi Senin meningkat, Selasa meningkat. Jadi dia belum kemana-mana, tapi ini terjadi peningkatan volume. Terjadi peningkatan volume ya. Lihat ini, volumenya meningkat. Tidak ada sinyal, kita tunggu saja. Jadi kita buat support dan resisten di sini. Kalau dia break atas, break bawah, baru kita mulai waspada. Minimal dia close dulu di bawah mid downtrend zone, baru kita tahu dia mungkin supply-nya lebih besar. Oke, ini VBP Weekly. Untuk menjelaskan tadi VBP Weekly Composite, Bapak Ibu, ini selalu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, karena kita perlu mengantisipasi kejadian terburuk. Sekarang Composite berada di zona SND ya, SND, supply and demand. Karena supply and demand-nya masih berada di zona ini nih sebenarnya ya. Dia supply and demand. Kalau udah jebol, ini adalah supply-nya. Kalau jebol ke atas ya. Kalau jebol ke bawah ya, maka ini adalah demand-nya. Oke, ini adalah demand-nya. Jadi dia jebol, naik, jebol, mulai inilah ya. Ke bawah. Jadi mulai di sini kita buy on weakness. Tapi kalau dia close di bawahnya, seperti saya tadi sampaikan, ini ada demand kecil. Ini ada demand yang lebih besar, utamanya di demand. Jadi mulai di sini kita mulai beli nih. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya dia jebol ke bawah, kita kehabisan amunisi. Tinggal manajemen diatur. Kalau dia turun ke bawah, mantul ke atas, kita pasang buy on breakout di sini. Jadi ini adalah demand zone. Antisipasi plan kita kalau zona ini menjadi supply atau jebol ya. Lihat juga volumenya. Kalau bisa dia volumenya setara inilah, nanti kalau jebol itu waspada aja lah, kabur aja. Oke, kita akan membahas saham Arto ya. Jadi kita lihat alert Arto. Udah hampir 1 bulan ya. Saya nggak tahu ini fresh atau tidak. Kalau asumsi kita fresh saja, karena alert hari ini tumben tidak ada di rekom gitu, tidak ada di dekat volume juga. Oke,
Kalau Arto ini, Bapak dan Ibu, itu sudah kalau di dalam workshop volume price analysis, saya sudah menjelaskan dia sudah melewati satu siklus besar, ya, Wyckoff. Jadi nanti kalaupun pasang target tidak boleh tinggi-tinggi. Ini yang bagi sudah ikut workshop kemarin bisa juga didengar-dengarin ya. Sekarang kita akan lihat, nanti saya singgung juga, kita akan lihat speedonya. Speedo ini saya ulangi antara fresh dengan tidak ya. Mudah-mudahan dia fresh. Jadi kita new entry. Speedo Arto. Oh, Fear. Fear. Mungkin kemarin Extreme ya, sekarang menjadi Fear. Kita lihat nanti. Kalau ternyata kemarin Extreme Fear adalah posisi untuk buy on weakness. Sekarang mungkin dia ada alert, mungkin dia sudah pindah ke dari Extreme Fear ke Fear. Saya nggak lihat, perhatikan juga ya saham Arto. Oke, sekarang kita akan lihat Star Arto. Bagaimana dengan rotasi bintangnya? Kita lihat daily. Ini adalah pergerakan bintang saham-saham saham Arto dengan sektor IDX. Pusat rotasinya adalah komposit dan mereka bergerak secara relatif. Dan kita dalam pembahasan relatif perlu tahu bahwa kompositnya minus 0,25 ya, jadi dia minus. Nah, Arto berapa lama ini panik. Mungkin dia adalah fresh ya hari ini, belum ada penampakan. Mungkin besok dia akan bergerak masuk. Kalau dia kuat maka mungkin mengikuti sektor finance ya. Ini kita sebut dengan sehabis panik terbitlah hope. Kita belum tahu apakah terbit hope-nya kapan, tapi kalau paniknya habis dia bergerak ke kanan, hope-nya mulai muncul. Begitu di sini crossing, maka dia masuk ke zona hope. Di sini paniknya belum habis, masih ada, tapi dia akan semakin masuk demand-nya atau hope-nya menguat. Oke, itu posisinya. Menarik, kita tunggu. Kalau mau early entry, Bapak Ibu, biasa misalnya beli 10 juta, bisa masuk 1/10-nya atau 1 juta aja masuk ke sini. Itu dia Star Arto. Sekarang kita lihat weekly Star Arto. Bagaimana weekly-nya? Sektor nomor 4 ya, Arto ini perbankan. Oke, dia terjadi perlambatan, ciri-ciri mau berbelok ini kurang oke juga kalau lihat chart weekly-nya. Oke lah ya Bapak Ibu, mungkin dia masih bisa belok ke sana. Nanti kita lihat chart weekly-nya secara relatif. Sebenarnya terjadi perlambatan nih. Kita tunggu sampai hari Jumat kalau weekly-nya. Oh salah nih Pak. Nanti saya akan update. Ini benar ya datanya. Oke, daily benar. Weekly-nya tidak benar ya. Nanti saya benerin. Beberapa saham sejak pergantian Kompas 100 dia tidak update ya nanti. Seperti WIFI tidak update. Oke, nanti saya perbaiki ya. Oke lah, nggak apa-apa. Untung ketahuan. Nanti hari ini saya habis after market close akan memperbaiki. Ini masalah datanya nih, masalah perubahan Kompas 100 itu membuat berantakan ya. Karena kemarin saya meeting juga nggak sempat dia perbaiki. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan Star S sektor nomor 4. Curiga saya Mas. Oke, tanggalnya sudah benar. BMRI melesat Bapak Ibu, katanya ada yang bilang all time high lah segala ya. Kita lihat ini Arto juga pusat rotonya finance ini dia hampir juga belok, Bevin juga hampir belok, Agro juga. BBNI menguat. Ini BBNI, BBKP di sana, BBTN dia sempat mau menguat, dia lemah lagi. Mudah-mudahan ke sana dia. Ini banyaknya PNBN udah bergerak naik ya. Ada alert kemarin, PNLF juga, PNN. Grup-grup PNN nih Bapak Ibu. Ya, dia bergerak berbarengan. Jadi kalau diperhatikan bisa salah satu saja, jangan semua. Kalau PNN masuk, salah satu pilih yang terbaik. Apakah secara perusahaan kah, apakah secara PBV ROE, earning dan sebagainya. Sekarang kita akan lihat PBV ROE sektor nomor 4. Nice to know saja. Kita lihat ini tanggalnya sudah benar ya. Saya sambil cek-cek juga nih. Oke. Arto kalau kita lihat di sini PBV-nya sudah naik tinggi, masih tinggi dan ROE-nya rendah ya, Bapak Ibu. Ya itu.
Kalau benar datanya sudah update ya jelek itu berarti tidak terlalu bagus karena PVP-nya sudah tinggi atas rata-rata. Oke, nah sekarang kita bahas saham-saham yang alert untuk melihat portfolio volatility map. Ini adalah tool untuk melihat bagaimana volatilitas saham kita. Kalau Bapak Ibu adalah main nge-swing yang cepat, butuh saham-saham yang volatile ya. Tapi kalau mau steady, pelan, itu yang tidak suka sahamnya terlalu volatile, bisa pilih saham yang tidak volatile ya. Itu fungsinya. Secara teori makin volatile makin tinggi resikonya. Kita PPM, pintanya adalah PPM. Alertnya mulai ISAT, ARTO, sampai JPFA. Ya, jadi kalau kita lihat ARTO korelasi tinggi dengan Java. Kalau sudah punya ARTO jangan masuk Java, atau punya Java jangan masuk ARTO. Tapi masih boleh masuk ISAT karena korelasinya pendek. Java juga masih boleh masuk ISAT. Jadi memang korelasi mereka ini dalam portofolio jangan sampai Bapak Ibu di dalam portofolionya pegang Java, dan jangan juga pas pegang Java pegang ARTO, jangan. Kenapa? Ada namanya risk exposure. Kalau sahamnya lagi naik, ya mungkin portofolio naik semua. Tapi yang paling berat kalau lagi marketnya lagi turun dalam, portofolio kita berdarah-darah. Apalagi kalau tidak pakai stop loss, itu nggak bisa bergerak kita ya. Jadi niatnya menjadi trader, mendadak menjadi investor biasanya itu. Sekarang kita akan lihat berikutnya PCM. PCM ini adalah portfolio correlation map. Iya udah. Itu PCM sudah ya. Sekarang PPM. Salah saya. PPM salah sebut. Yang itu adalah portfolio correlation map. Sekarang ada volatility map. Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa kita bisa melihat sahamnya relatif volatilnya seperti apa. Kalau lihat data setahun, dalam setahun ini daily average untuk ARTO tuh udah minus terus tuh dia. Jadi rata-rata hariannya minusnya dalam data 12 bulan. Kalau ISAT ini sama Java ini menarik dan korelasinya juga tinggi, jadi dia tidak terlalu volatil. Ya, makanya korelasinya tinggi juga. Dia tidak terlalu volatil, tapi ISAT ini returnnya bukan return. Daily average returnnya tinggi ya. Jadi mungkin sudah jauh di atas dari ISAT ini. Untuk dalam waktu setahun. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas dengan VPA Weekly dulu untuk ARTO. Jadi ARTO ini, Bapak Ibu, karena dia kita menganalisa, nanti saya akan jelaskan di kelas juga, saya jelaskan salah satunya ARTO, BBHI, bank-bank digital itu dia sudah melewati satu siklus besar dan kita mainnya di weekly. Oke. Kita lihat weekly-nya ARTO ya. Jadi ini saya singgung sedikit sekaligus refreshing bagi teman-teman yang ikut workshop volume price analysis kemarin. Oke. Nah, dalam wake up kan kita di sini yakin bahwa sebelah sini adalah accumulation, Bapak Ibu. Kalau nggak ada accumulation maka dia tidak naik. Di atas sini adalah marking up. Ini ada spring ya. Marking up, yang belajar spring fase itu marking up karena dia ada spring, maka dia naik ke atas. Jadi ini adalah reakumulasi. Ini ada marking up, reakumulasi ke atas. Di sini adalah distribusi. Dia ngetes lagi apa yang di break. Ternyata dia membentuk double bottom. Ini sangat textbook sekali ya. Oke, sangat textbook sekali. Seringkali authorization secondary test, tes lagi ke bawah untuk mengambil demand zone di sini. Ke atas, double top istilahnya, tapi ini adalah ini mau dibilang uptrust juga ya mungkin ya Bapak Ibu. Tapi setelah dia terjadi, dia break di sini, the best time for buying, ya agak susah juga kalau diambil ini ya. Ya. Apakah ini second chance to sell? Susah karena ini ada demand zone di sini. Ini demand menjadi supply lalu dia turun ke bawah. Jadi kalau dengan ada begini nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin trading plan tidak boleh lebih tinggi dari ini. Satu, pasti. Karena ini ada mother candle, ini ada supply and demand di sana. Lalu kalau bikin di sini target jual 50%-nya di sini. Kalau membuat trading plan, ini ada mother candle ya. Ada mother candle, jadi bikin risiko rasio. Kalau itu targetnya sekitar jual di 6.000 ketahuan. Karena ini adalah distribusi di dalam wake off. Di sini adalah marking down.
Ini adalah akumulasi. Nanti the best time for buying, second chance to sell, marking up, ya mungkin si target paling tinggi ini ya. Karena ini berat ini, karena di sini ada supply zone. Oke. Kita lihat daily-nya, nanti kita balik lagi PVP. PPA Arto. Jadi kita sudah lihat VPA volume price untuk daily, untuk weekly, kan kita lihat daily. Jadi kalau menganalisa Bapak Ibu, lihat kirinya dulu apakah ada gap. Gap biasanya akan ditutup. Ini ada gap ya. Gap ditutup di sini, ini ada sinyal stepping out. Stepping out, ya stepping out, ada sinyal dan divalidasi oleh candle ini, turunlah dia. Nah, kalau ini menjadi the best time for buying atau inilah ya. Ya, mungkin ini tarik garis the best time for buying. Lalu mungkin ini adalah second chance to buy ya. Ya, ini adalah the best time for buying, second chance to buy. Karena mainnya di weekly. Mungkin dia mainnya di weekly agak tinggi ya. Jadi mainnya memang tinggi tapi nggak apa-apa. Kalau kita beli di sini mudah-mudahan risknya kecil. Sekarang Bapak Ibu kita lihat volumenya mungkin di atas, kalau bacalah volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, close-nya high. Sebenarnya dari volume price analysis hukum ketiga Wyckoff ini oke ya, oke. Karena lihat volume di atas rata-rata, spreadnya di atas rata, close-nya high. Tapi trennya memang masih merah. Lihat di sini merah semua ya. Oke, kita lihat di sini hampir imbang posisinya. Terus ini maksudnya effort sama resultnya masih sama nih. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau beli di sini stop lossnya kecil saja. Jadi jaga atas jaga bawah. Ini kalau mau beli pas dia turun kita beli ya. Kalau kena exit ya beli, misalnya ini beli 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot. Kalau dia kena stop loss kecil saja risknya. Kayak gitu maksudnya. Kita berada di zone-zone membuat trading plan risknya kecil. Kalau membuat trading plan-nya, boleh hitung di sini dulu. Risk reward ratio-nya berapa atau di sini ya. Oke. Hitung risk reward ratio-nya. Oke. Sinyalnya strength in returning after downtrend. Jadi after downtrend dia bilang sinyal ini sudah menunjukkan ada penguatan. Bullish sign, volume high upper crossing. Jadi ini sinyal yang kuat. Ini adalah sinyal yang kuat. Dia risknya kecil, sinyalnya adalah sinyal PPA yang kuat. Kita sekarang lihat FOL. FOL ya dia kena break yang di sini. Jadi stop lossnya kecil saja ya, ini swing low yang di sini. 2 tick di bawahnya. Kita lihat berapa itu harganya. Lalu kita lihat VBP weekly Arto. Ya, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah demand zone di sebelah sana. Jadi kalau membuat target setinggi-tingginya dulu, membuat trading plan jangan lebih dari yang ini 6.000. Kenapa? Ini ada demand zone, supply. Sorry. Ini adalah supply. Jadi target paling tinggi di sini yang di sini. Jadi kena di sini jual 50% kalau mau buat main di weekly. Kena di sini stop loss naikkan. Mungkin sampai, mungkin tidak, tapi kita udah profitnya lumayan banyak. Karena memang hukumnya begitu. Biasanya karena di sini banyak yang nyangkut, untuk bisa tembus ke atas itu agak susah. Agak susah ya kalau strukturnya rapi seperti ini. Baik, sekarang kita lihat VBP Arto. Kalau Bapak Ibu ingin ini nonton, klik tutorial ya di robotnya. Nah, di sini kalau daily-nya di atasnya ada supply ya nih. Ini supply nih. Tapi supply-nya itu udah nutup gap. Jadi ini ada gap. Sekarang menjadi supply. Ya, kita sekarang belum tahu ya. Saya nggak tahu karena di atasnya nggak kelihatan ini. Jadi Bapak Ibu kalau beli risknya kecil saja. Stop loss-nya benar-benar 2 tick di bawah swing low. Kita lihat wave. Wave ini ada David West volume. Masalahnya masih downtrend pula. Kita belum kelihatan. Jadi
Kalau begini kan fakta datanya bicara, Bapak Ibu lihat ya. Ada uptrendnya mati nih ya. Ini merah. Dia hijaunya makin kecil. Ini indikasi dia nanti akan turun. Lalu merahnya menguat, hijaunya mengecil. Ya, hijau mengecil. Hijau mengecil, ini sempat menguat sedikit. Lalu begitu dia ini pertama kali menguat, di situ udah indikasi akan terjun dalam ya. Jadi nanti mungkin akan hijau dulu, hijau, lalu merah, lebih kecil dari dia, lalu hijaunya lebih besar. Nah, pattern begini itu adalah pattern akan reversal. Sekarang belum kelihatan. Jadi karena belum kelihatan, kalau Bapak Ibu mau masuk, harus stop loss-nya berlapis. Kalau Bapak Ibu yang sudah nyangkut, misalnya beli di sini, ya ya sabar aja lah. Kalau ada duit, lihat di bawah ini ada dimension nggak? Kalau ada dimension, kita buy on weakness. Karena saya dia membreak new low di sini nih. Kalau sempat dia break new low sini, berarti kita harus menunggu di bawah ini ada dimension. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, DOM dulu. DOM Arto. Hari ini bagaimana? Arto hari ini asingnya 21%. Jadi kalau saya sih lihat rata-ratanya ya, jadi beberapa saham saya lihat kalau dia di atas 20%, 20% itu cukup dominan karena kalau kita belajar marketing ya, jadi kalau belajar marketing di kampus dulu waktu kuliah di sekolah bisnis, kita bisa menguasai 20 market, misalnya Unilever menguasai 20 market, itu kalau pemainnya banyak, itu bisa dominan itu. Mereka bisa menguasai market. Misal ya, misal begitu. Benchmarknya bisa, kalau dari statistik 50+1 baru dikatakan dominan ya. Tapi kan susah, jarang tuh bisa asing mereka 21%. Biasanya 20% cukup lah saya sampaikan, katakan sebagai dominan. Itu versi saya. Bisa salah dan tidak cocok bagi Bapak Ibu. Kita lihat sekarang foreign flow PIF Arto untuk pivot di dalamnya adalah foreign flow. Kita lihat bagaimana asingnya distribusi, kita mulai dari sini. Lihat ini adalah tren asingnya keluar nih. Jadi kalau kita lihat mungkin saat sampai di sini asing sama background sahamnya masih berkorelasi. Jadi asingnya keluar, sahamnya turun. Nah, di sini oh Ibu, asingnya mungkin tidak partisipasi, sahamnya naik, asingnya sosok saja. Hari ini asingnya masuk 14 miliar, dalam 25 hari 24 miliar dan seterusnya sampai sehari asingnya sehari ke belakang ada masih keluar 591 dan belum masuk lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa jaga atas, bisa beli 29 269 10, bisa beli 263 10 dan di bawahnya ya Bapak Ibu. Ini berapa nih? Kelihatan. Lower downchain masih di atas, malah dia belum ngikor ya, ketinggalan. Oke, karena dia downtrendnya bahaya. Jadi rapat aja lah Bapak Ibu. Lihat ini candlenya nanti berapa. Ini berapa sih? Low-nya 2600. Mungkin 2600, 2570 lah stop loss-nya, atau 2560, 270 kan 10 ya per tick. Mungkin bisa di situ stop loss-nya. Oke, sekarang kita lihat FF map sektor 5. Sektor 4 data 5 hari. Ini kadang-kadang kalau baru pergantian Kompas 100 nih datanya nggak valid nih. Ya perbankan numpuk ya, nggak ada di sini. Arto di sini Bapak Ibu, Arto terjadi akumulasi sedikit ya. Jadi dia returnnya minus dalam 5 hari. Turun dia berarti. Dalam 5 hari tanggalnya sudah benar belum? Oh, udah benar ya. Sekarang kita lihat net map data dalam 5 hari diakumulasi. Net map sektor 04 data 5 hari. Ini sekarang kita lihat kalau lokal gabung asing. Kalau lokal gabung asing tadi kita lihat kalau lokalnya aja dia akumulasi ya, markdown. Kalau di sini malah downtrendnya, artinya lokalnya banyak distribusi dalam 5 hari. Mungkin hari ini berbeda ya. Dalam 5 hari asingnya lokal tambah asing kalau digabung netnya adalah terjadi downtrend. Harganya turun dan jualannya gitu. Oke, berikutnya kita lihat tren
Arto. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Arto ini lihat weekly-nya. Nah, Q1 2023 minus dia our value. Ini kalau percaya ya, kalau nggak percaya saya sarankan nggak usah dipakai ini, abaikan saja. Karena saya bukan valuator gitu ya. Nah, ini ada support become resistant dijebol. Ya, sekarang sudah naik lagi ke atas. Ini ada support dijebol, mungkin dia akan menjadi resistant. Targetnya 3520 dulu yang target pertama jangka pendek ya Bapak Ibu, karena ini patternnya harus terbentuk. Kalau nggak menjadi double top lalu udah turun, ya udah. Masih ini masih down juga, belum ada indikasi untuk golden cross kecuali dia sudah merapat mungkin akan menjadi golden cross. Oke, kita lihat PWS, Arto. Ya, kalau di Arto dia sudah ada dua sinyal buy, yaitu stokastik dia suruh buy, OBV juga dia suruh buy ya. Jadi volumenya less than average. Kalau di sini malah ini benar nggak ya? Kok dia less than average? Arto ya, less than average. Ya kalau dia bilang begitu. Kalau di sini close-nya juga high, tapi dia belum ada akumulasi. Jadi memang Bapak Ibu kalau lihat di sini ya, kalau ciri-ciri dia mau returning, mau berbalik arah, dia merah di sini lihat warnanya. Di dalamnya menjadi pink muda, lalu garisnya hitam menjadi abu-abu, baru menjadi begini. Nah, ini ciri-ciri awalnya dia mau berbalik candle ini ya. Jadi kalau besok menjadi warnanya lebih pink light, lalu menjadi hitam dengan isinya abu-abu, lalu menjadi light green, menjadi green, maka itu indikasi untuk berbalik. Jadi stop lossnya kecil saja di sini. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat saham yang lainnya, alert ya, yang sisanya kita akan quick analisis saja. Ada ISAT, alert ISAT. Kita lihat ISAT ini muncul lagi. Oh, sama ya. Arto sama ISAT sama. Alert Arto. Tanggal 7 bulan 3. Oh, tanggal 4 bulan 7, sini tanggal 3 bulan 7. Oke. Kalau ISAT sekarang 888 keluar, kalau sebelumnya tanggal 3 bulan 7 ya, Juli. Oke. Mungkin dia fresh, Bapak Ibu, lebih dari sebulan. Kita lihat mungkin dia turun dalam juga. Mungkin sama juga patternnya karena ISAT, alert ISAT, Arto sama ISAT tidak jauh berbeda dia. Beda 1 hari aja. Sekarang kita lihat adalah Speedo. Netral, ISAT saat ini netral. Demand sama dengan supply. Kita lihat star ISAT. ISAT dia panik kemarin, tapi hari ini mungkin karena komposisi yang melemah, maka dia terjadi perlambatannya, jadi jarak antar bintangnya memendek. Saya pengen lihat weekly-nya, atau semua weekly ini rotasi bintang masalah. Star ISAT. Oh iya ya, semuanya bermasalah nih. Baik ya, sejak pergantian ini nih, Kompas 100 dimulai tanggal 1 Agustus. Oke. Sekarang kita nanti saya akan perbaiki ya. Sekarang kita akan lihat VPA weekly ISAT. Weekly-nya dulu ya. Oh, ada sinyal. Sinyalnya sinyal sell ini Bapak Ibu. Tapi validasinya tidak ada ya, belum ada validasi. Kalau keluar sinyal dia harus validasi candle merah. Kita lihat daily-nya VPA ISAT. Oh, begitu. Satway dia. Oke, volumenya tidak kelihatan signifikan karena secara visual dia kalah oleh gambar ini ya secara visual. Tapi kalau kita dari ini volumenya tinggi, spreadnya ada rata-rata upper side close-nya. Jadi memang dia tidak close di bawah lebih rendah dari ini. Apakah besok dia akan turun menyentuh 8350 itu kita tidak tahu. Kalau mau masuk berarti stop loss-nya memang harus di sini. Bisa jadi dia pullback untuk ke atas. Selagi dia tidak lebih rendah dari candle low ini, maka aman ya. Kalau dia lebih rendah berarti memang pullback ini hanya untuk menambah dia terjun ke bawah. Karena volumenya tidak kelihatan secara visual, tapi di sini dengan candle spread di atas, volumenya tinggi, artinya memang demand-nya menguasai. Oke, ini apa nih daily ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk ISAT. Sekarang apalagi alertnya adalah
Alah, internetnya, maaf. Terakhir Java ya Bapak Ibu, kita lihat mulai dengan alertnya dulu, kita cek alertnya Java. Alert JPFA. Java itu tidak fresh ya. Freshnya kemarin tanggal 31 Juli. Sekarang dia mudah-mudahan alert kedua mudah-mudahan bagus ini. Kita lihat dengan Speedo Java. Netral. Java sekarang netral ya. Kita lihat dengan Star JPFA. Ya, dia panik. Ini kemarin sempat menguat, ya panik lagi, menguat. Ya, sektornya juga masih panik ya. Bisa jadi dia turun lagi ke bawah. Kita tunggu saja dia menguat. Bentar ini masuk zona panik. Dia belum kuat kelihatan masuk. Mungun dia kebetulan saja kompositnya juga melemah ya. Jadi itu kita pasti perlu monitoring dulu. Kita weekly-nya nih kayaknya memang seluruh weekly bermasalah. Nanti after market close ini kalau sudah selesai saya upload, saya akan perbaiki. Westar, JPFA, ini datanya weekly-nya nggak terakumulasi. Oh iya betul, semuanya Bapak Ibu ya, semua weekly. Oke, tidak apa-apa. Ada yang salah memang berarti algoritmanya, karena saya utak-atik untuk source data pergantian Kompas 100 nih masalah nih. Baik, sekarang kita akan lihat VPA ya. VPA weekly JPFA. Apa ya tambah weekly-nya? Kalau dari weekly sebenarnya masih bagus ya. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah faktanya dia membentuk new low, artinya ini adalah marking down. Ya, marking down. Lalu di sini ada sinyal bottoming ya, authorization secondary. Ini weekly ya. Ini low, high, high low, higher high. Sudah terbentuk patternnya. Ya, sudah terbentuk patternnya. Sekarang dia membentuk high terhadap low ini ya. Jadi selagi dia tidak lebih rendah dari ini aman. Jadi kesempatan kita buy memang di sini. Nah, untuk main weekly, kalau main di daily mungkin kita agak panik karena dia turunnya cukup dalam. Ya, Java ini ada the best time for buying ya. Jadi dia target berikutnya nanti kita lihat. Bapak Ibu bisa lakukan ini. Ini menarik, waktu itu saya juga masuk. Inilah, ini saat dia turun dari sini ya. Ini udah mulai indikasi naik ya. Oke. Sekarang kita lihat daily-nya. Bapak Ibu silakan lanjutkan bagaimana saya tadi menganalisa urutannya, checklist-nya untuk menganalisa Arto. Kita tambah sedikit. Iya, kalau lihat di daily-nya ya, ini the best time for buying. Jadi waktu itu saya dapat barang di sini, masih ada sekarang, saya lupa pula. Jadi sini ada the best time for buying. Ini second chance to buy, baru dia naik ke atas. Lalu dia turun lagi. Selagi dia tidak lebih rendah dari ini, aman ya Bapak Ibu, karena ini bisa jadi dia untuk naik ke atas. Volumenya up move di atas rata-rata wide dan high. Secara VPA bagus. Jadi kalau Bapak Ibu baru mau beli, ini jaga atas, jaga di sini, ya makin besar. Stop loss-nya di 1215 ya, 1215, 1210, 1205. Jadi stop loss-nya berlapis di sini, di bawah ini. Jangan nggak pakai stop loss, nanti dia terjun ke bawah pula, dia ngambil yang lebih dalam. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah pembahasan, tidak nyambung, karena ini sambil ngomong saja apa yang saya kepikirkan di kepala. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Nanti habis ini insya Allah nanti saya akan perbaiki ya chart rotasi bintang weekly. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi yang ingin join robot, ingin akses robot, Bapak Ibu nonton lihat linknya ada di deskripsi video. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.